Halo, selamat pagi Mbak-Mbak dan Mas-Mas semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Halo, selamat pagi Mbak-Mbak dan Mas-Mas semua. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Terdengar. Ini sudah 49 mahasiswa ya. Baik. Sudah terlihat slide-nya? Ya, Pak. Sudah. Kemarin kita terakhir belajar tentang efek samping obat ya. Iya, Pak. Ya, hari ini kita lanjutkan mata kuliah farmakologi kita. Hari ini kita akan membahas mengenai beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi efek dari suatu obat. Kita mulai saja ya. Ya. Jadi secara garis besar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi khasiat atau efek dari suatu obat. Ya, yang pertama adalah faktor kondisi fisiologis dari seorang pasien. Jadi ketika seorang mengkonsumsi obat, kondisi fisiologisnya itu bisa mempengaruhi khasiat atau efek dari suatu obat, meliputi kondisi patologis, ya, penyakit yang disertai atau yang dialami oleh pasien, itu mempengaruhi fungsi fisiologisnya. Kemudian ada faktor lain lagi, yaitu adalah adanya interaksi obat. Kemudian faktor genetik juga bisa mempengaruhi khasiat atau efek dari suatu obat. Kemudian ada reaksi idiosinkrasi. Kemudian ada efek toleransi, ya. Kemudian kadar obat di dalam plasma atau bioaktivitas. Kemudian selain itu juga ada efek placebo. Ada yang pernah dengar nggak apa itu efek placebo, Mbak Mas? Belum, Pak. Nggak? Belum ya. Jadi dalam pengujian klinis, ya, biasanya kalau misalkan ada uji klinis suatu obat, itu biasanya ada kelompok yang diberikan obat dan ada kelompok placebo. Ya. Efek placebo itu adalah efek yang muncul ketika seseorang menerima sugesti tertentu. Ya. Jadi berdasarkan hasil pengujian klinis itu sebenarnya ketika seseorang percaya bahwa dia bisa sembuh karena mengkonsumsi sesuatu, itu bisa mempengaruhi tingkat kesembuhan seseorang. Nah, itulah yang disebut sebagai efek placebo. Maka untuk mengetahui efektivitas suatu obat di dalam pengujian klinis, itu biasanya ada yang disebut sebagai kelompok placebo. Dia diberikan tablet, misalnya pengujian klinis tablet paracetamol misalnya ya. Nah, ada kelompok yang diberikan tablet juga, tapi sebenarnya tabletnya itu tidak berisi paracetamol sama sekali. Ya, isinya bisa saja hanya bahan pengisi dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk membuat tablet, tapi nggak ada zat aktifnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk mendapatkan efek placebo-nya. Ya. Jadi, bahwa kesembuhannya tadi bukan karena efek placebo, tetapi memang karena zat aktif yang terdapat di dalam obat. Nah, itu disebut sebagai efek placebo. Efek ketika seseorang meyakini suatu terapi itu dapat menyembuhkan penyakitnya. Nah, kemudian pengaruh lingkungan juga mempengaruhi, ya. Misalnya tempat tinggalnya itu di daerah yang banyak cemaran asap rokok dan lain sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi obat. Kemudian faktor nutrisi itu juga sangat mempengaruhi efek dari suatu obat. Nah, untuk lebih lanjut, yang pertama kita bahas adalah kondisi fisik, ya. Kondisi fisik dari pasien bisa mempengaruhi khasiat
atau efek suatu obat. Ya, kondisi fisiologis di sini ada beberapa kondisi yang bisa merubah, ya, yang bisa mempengaruhi efeknya dari kebanyakan orang lainnya. Ya, akan sedikit berbeda efek dari suatu obat dengan kondisi-kondisi tersebut. Yang pertama adalah kondisi fisiologis dari seorang pasien anak-anak atau bahkan bayi, ya, itu akan berbeda dengan orang dewasa. Kemudian kondisi obesitas. Obesitas apa artinya? Mbak, Mas. Obesitas apa artinya? Biasanya perempuan yang takut obesitas. Kelebihan berat badan, Pak. Nah, ya, kelebihan berat badan itu juga mempengaruhi efek suatu obat. Kemudian lanjut usia, ya, lanjut usia ini akan sangat berhubungan dengan fungsi organ-organ di dalam tubuhnya. Ya. Kemudian juga selain itu biasanya kadar cairan hidrasinya itu biasanya sudah berubah ya pada lanjut usia. Kemudian juga status hormonalnya, keseimbangan hormonalnya juga sudah mulai terganggu pada pasien yang lanjut usia. Ini akan mempengaruhi kondisi fisiologis dan akhirnya bisa mempengaruhi efek dari suatu obat. Kemudian juga ada kondisi lain, yaitu pada ibu yang sedang hamil, ya. Jadi ibu yang hamil itu terjadi perubahan-perubahan di dalam tubuhnya, baik itu perubahan hormonal maupun perubahan volume darah, ya, tekanan darah, gula darah itu juga bisa berubah pada wanita hamil dan itu bisa mempengaruhi efek suatu obat juga. Nah, yang pertama tadi adalah pada anak-anak, ya. Kondisi fisiologis yang mempengaruhi efek obat pada anak-anak itu akan berbeda pada orang dewasa. Kenapa? Karena yang pertama, ya, pada anak-anak itu belum sempurna ya fungsi farmakokinetik tubuh di dalam tubuhnya. Meliputi apa saja, ya, fungsi biotransformasi atau metabolisme obat, ya. Enzim-enzim yang bertanggung jawab untuk memetabolisme obat pada anak-anak itu belum berkembang sempurna, ya. Terutama adalah pada proses glukuronidasi dan juga hidroksilasi yang masih kurang. Dan jumlah enzim yang bisa memetabolisme obat itu masih kurang jumlahnya, dia belum berkembang sempurna. Kemudian fungsi ekskresi ginjal, ya. Fungsi ekskresi ginjal itu adalah kan di dalam ginjal itu ada proses filtrasi, augmentasi, ya, kemudian ekskresi. Nah, filtrasi glomerulus dan sekresi tubulus itu pada anak-anak ya itu baru berfungsi 60-70% dibandingkan fungsi ginjal dewasa, ya. Sehingga artinya laju eliminasinya akan lebih lambat ya, dibandingkan pada orang dewasa. Maka juga perlu diatur dosis yang diberikan dan frekuensi pemberian. Kemudian selain itu juga kapasitas ikatan protein plasma, terutama adalah protein dalam darah ya, protein darah, protein plasma, terutama albumin yang masih cukup rendah. Makanya sudah kita bahas bahwa obat ketika kita konsumsi itu bisa mengalami 3 bentuk ya. Setelah diabsorpsi dia akan bisa mengalami 3 bentuk. Yang pertama terikat di jaringan, kemudian terikat di protein plasma, salah satunya adalah albumin, kemudian yang dalam bentuk bebas yang bisa disebut sebagai bioavailabilitas obat bebas yang bisa menimbulkan efek. Nah, kapasitas ikatan protein plasma atau jumlah protein plasma di dalam anak-anak ya itu masih kurang, ya. Sehingga nanti akan mempengaruhi distribusi obatnya. Ya. Akan lebih banyak obat yang dalam bentuk bebas. Artinya apa? Efek dari obat itu biasanya relatif lebih kuat pada anak-anak. Karena yang dalam bentuk bebasnya yang bisa menimbulkan efek. Sedangkan jumlah obat bebasnya akan lebih banyak karena jumlah albumin yang bisa mengikat obat itu masih belum banyak, masih rendah. Kemudian
Selain itu juga faktor lain, sawar darah otak dan sawar kulit itu belum sempurna ya, pada anak-anak. Jadi di dalam apa namanya tubuh manusia ya ada beberapa sawar atau pembatas ya yang membatasi distribusi obat dengan sifat-sifat tertentu. Salah satunya yang paling penting adalah otak ya. Darah untuk sampai ke otak ya atau senyawa-senyawa untuk sampai ke otak dia harus melalui pembatas ya. Dia harus melalui barrier tertentu yang disebut sebagai sawar darah otak. Tidak semua senyawa bisa mencapai atau bisa didistribusikan ke otak. Hanya senyawa yang cukup lipofil yang bisa terdistribusi sampai ke otak. Begitu juga ke kulit ya. Untuk distribusi ke kulit itu kan pembuluh darahnya di area kulit kan tidak terlalu banyak ya. Sehingga terbatas juga distribusi obat ke area tersebut. Nah, tetapi pada anak-anak fungsi dari sawar darah otak dan sawar kulit itu belum sempurna sehingga distribusi ke jaringan-jaringan tersebut itu masih cukup tinggi. Ya, sehingga artinya dari keseluruhan tadi ya, perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa itu dapat menyebabkan kadar obat itu akan berada dalam konsentrasi yang tinggi di dalam darah dan juga jaringan. Nah, sehingga perlu diperhatikan pada anak-anak. Biasanya untuk perhitungan dosisnya pada anak-anak itu akan ada perhitungan sendiri ya, nanti ada rumus perhitungan dosis pada anak-anak untuk menentukan berapa yang bisa diberikan pada anak-anak, apakah perlu dirubah dosisnya atau tidak. Kemudian selain itu ya, tadi fungsi yang pertama adalah fungsi farmakokinetika pada anak-anak belum sempurna. Kemudian yang kedua adalah adanya peningkatan sensitivitas reseptor terhadap beberapa obat dibandingkan pada orang dewasa. Sehingga efeknya, responnya akan berlebihan dan bisa muncul efek toksik. Nah, ini ya, salah satu contohnya adalah yang disebut sebagai baby Gray syndrome. Ya, di mana baby Gray syndrome itu kalian bisa lihat ya, ini bayi yang baru lahir, ya, warnanya kan kemerahan ya. Tetapi pada sindrom baby Gray, namanya aja baby Gray, berarti bayinya abu-abu ya. Bayinya abu-abu ini disebabkan oleh pemberian obat ya, yang bisa menyebabkan warna kulitnya berubah, ya, warna matanya juga berubah. Nah, ini ya, obat yang menyebabkan baby Gray syndrome itu adalah chloramphenicol. Ada yang tahu chloramphenicol obat apa? Mbak, Mas. Chloramphenicol. Ada yang pernah konsumsi enggak? Pernah, Pak. Obat apa? Untuk sakit apa ya, Pak? Ingat-ingat. Jadi kalau farmasi, nanti kalau misalkan dapat obat dari dokter harus dilihat ya zat aktifnya apa. Ini obat untuk apa, harus cari tahu sendiri ya supaya lebih pintar. Nanti pasti di rumah kalau kalian saudara-saudara tahu kalian kuliah farmasi, pasti nanti ditanya-tanya kan. Saya sakit ini nih, obatnya apa? Atau saya dikasih obat ini nih, fungsinya untuk apa? Nanti kalian harus belajar sendiri untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, tadi chloramphenicol untuk sakit apa? Indikasinya? Radang mata, Pak. Radang mata. Tapi bukan itu ya. Chloramphenicol itu masuk ke dalam golongan apa? Radang matanya itu bisa disebabkan beberapa hal kan. Salah satunya adalah infeksi ya. Nah, chloramphenicol itu merupakan antibiotik ya. Yang ketika dia diberikan pada bayi ya, itu bisa menyebabkan sindroma abu atau baby Gray syndrome tadi. Karena glukuronidasi obat oleh sel hati menurun ya. Filtrasi obat oleh tubulus ginjal menurun sehingga karena laju metabolismenya lambat ya, kemudian laju ekskresinya juga lambat,
itu bisa menyebabkan kadar obat di dalam plasma dan jaringan akan meningkat, ya. Dan akhirnya, ya, ini ya yang mengakibatkan perubahan warna tadi adalah karena kondisi sianosis, yaitu kekurangan suplai oksigen ke terutama jaringan kulit, ya, sehingga menyebabkan perubahan warna menjadi abu-abu kulitnya, ya, sehingga biasanya dihindarkan ya penggunaan chloramphenicol pada bayi atau dosisnya diatur. Nah, ini ya, sehingga karena tadi ada beberapa contoh, ya, ada beberapa contoh ketika bayi ya diberikan dosis dewasa atau dosis normal pada orang dewasa, itu bisa menyebabkan beberapa kondisi, ya, sehingga perlu dilakukan adjustment atau pengaturan dosis pada anak-anak, ya. Itu bisa didasarkan 3 hal. Yang pertama adalah usia, ya. Berdasarkan usia ada rumusnya sendiri, kemudian berdasarkan berat badan dan juga berdasarkan luas permukaan tubuh. Jadi ada 3 metode yang dapat digunakan untuk mengatur atau menentukan dosis yang diperlukan pada anak-anak berdasarkan usia, berat badan maupun luas permukaan tubuh. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah yang pertama adalah perubahan fisiologis atau perbedaan fisiologis pada anak-anak dan orang dewasa yang bisa mempengaruhi efek obat. Kemudian yang sekarang adalah pada obesitas, ya. Apa yang berbeda pada kondisi obesitas dan pada orang normal, ya. Pada orang yang mengalami obesitas, ya, itu dari sisi absorpsi itu sebenarnya perubahannya minor, ya, artinya tidak terlalu signifikan keadaan fisiologisnya. Kemudian, nah, tetapi yang cukup drastis berbeda itu adalah pada distribusi obatnya, ya. Ini ya, kenaikan atau peningkatan sel adiposa, ya, jaringan adiposa, kemudian ukuran organ, volume darah dan curah jantung, ya, serta kenaikan ikatan obat dengan lipoprotein dan asam lemak bebas, ya, itu bisa menyebabkan yang pertama, ya, bisa menyebabkan volume distribusinya, ya, itu meningkat, ya, karena lemaknya semakin banyak, ya, distribusi itu kan bisa terdistribusi ke seluruh organ. Salah satunya adalah jaringan adiposa atau lemak, ya, jaringan lemak. Nah, karena jaringan lemaknya bertambah volumenya, maka volume distribusinya juga akan meningkat, ya. Sedangkan volume distribusi dari sel-sel yang bersifat hidrofilik itu biasanya tetap, ya, konstan. Tapi volume distribusi zat-zat yang punya sifat lipofilik itu akan meningkat secara drastis. Paham nggak maksudnya di sini? Nggak, Mas. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak, Mas? Belum ada, Pak. Saya jelasin aja ya. Jadi volume distribusi, ya, distribusi suatu senyawa ke seluruh tubuh itu juga sangat dipengaruhi oleh sifat lipofilik lipofilik maupun hidrofilik dari suatu senyawa, ya. Senyawa yang punya sifat lipofilik maka dia akan banyak tersimpan, ya, atau terikat pada jaringan yang bersifat lipofilik juga. Begitu juga sebaliknya, ya. Senyawa yang punya sifat hidrofilik maka dia akan cenderung berada pada jaringan atau daerah yang bersifat hidrofilik. Dia akan terbatas distribusinya ke jaringan lipofil. Kenapa? Karena sifat hidrofilik dan lipofilik itu kan berbeda, ya, saling berlawanan. Nah, itulah yang bisa menyebabkan perbedaan dari distribusi obat pada orang yang mengalami obesitas. Jadi kalau senyawa obatnya tadi
bersifat lipofilik, maka dia akan banyak yang terikat di jaringan. Pada orang yang mengalami obesitas, artinya apa? Kadar plasmanya akan turun, ya. Kadar plasmanya akan turun, tetapi yang terakumulasi di tubuh banyak, ya. Nah, sehingga ini tadi ya bisa menyebabkan penurunan jumlah obat yang berada dalam bentuk bebas, yang akhirnya bisa menurunkan efektivitas obat, maka perlu diatur juga regimennya. Nah, kemudian metabolisme, ya. Apa yang berubah pada orang yang obesitas dalam hal metabolisme? Yang pertama adalah perubahan fisiologis meliputi kenaikan aliran darah, ya, kemudian jumlah sel hati, kemudian laju degenerasi sel, ya, infiltrasi lemak, kolestasis, fibrosis, dan infiltrasi periportal. Nah, ini biasanya ya, efek dari beberapa kondisi fisiologis tadi itu mengurangi clearance obat. Ya. Clearance obat itu adalah laju ekskresi obat dan juga rasio ekstraksi hepatik yang tinggi. Ya. Kemudian bisa merubah aktivitas enzim tertentu. Ya. Dalam hal ini metabolisme fase 1 biasanya berkurang. Ya. Laju glukuronidasi dan sulfasinya meningkat. Ini dalam hal ekskresi ya, itu bisa meningkatkan kenaikan ukuran ginjal, kecepatan aliran darah ke ginjal, dan juga filtrasi glomerulus dan sekresi tubular. Sehingga bisa meningkatkan clearance renal, ya, laju ekskresi di renal. Jadi metabolismenya meningkat, laju clearance-nya meningkat, volume distribusinya juga meningkat. Maka efek obatnya itu akan lebih rendah ya dibandingkan pada orang normal yang tidak obesitas. Umumnya seperti itu. Nah, kemudian dari anak-anak, kemudian orang obesitas, kemudian selanjutnya pada orang dewasa. Ya. Pada orang dewasa, pada orang usia lanjut. Pada orang usia lanjut itu bisa mempengaruhi absorpsi, distribusi maupun metabolisme dan ekskresinya. Perubahannya itu biasanya terkait pada perubahan farmakokinetika, ya, ADME tadi, perubahan farmakodinamika karena perubahan sensitivitas reseptor, penurunan mekanisme homeostatik, terutama pada kardiovaskuler dan penyakit penyerta lainnya. Selain itu juga biasanya pada orang usia lanjut itu mengkonsumsi obat-obatan lain, ya, yang bisa menyebabkan interaksi. Ya, meningkatkan resiko interaksi obat karena dia mengkonsumsi obat lain yang digunakan secara bersamaan. Selain itu juga tes setengah obat itu meningkat. Ya. Waktu obat sampai setengah dari kadar yang diperlukan itu biasanya meningkat karena clearance-nya tadi ya, clearance-nya dipercepat. Ada pertanyaan nggak sampai sini, Mbak Mas? Belum? Belum ada. Nah, lagi ya. Nah, ini tadi ya. Pada absorpsi, perubahan fungsinya itu mempengaruhi perlambatan aliran darah, ya, kenaikan pH penundaan pengosongan lambung ini terjadi, itu bisa menyebabkan zat-zat atau obat ya yang punya efek ya. Jadi makanya biasanya pada orang usia lanjut itu lanjut biasanya terjadi penurunan albumin ya. Jadi makanya bayi ya dengan orang tua itu biasanya dianggap mirip ya. Karena pada anak-anak atau bayi itu tadi albuminnya jumlahnya belum cukup ya. Pada orang dewasa meningkat dalam kondisi optimal.
Kemudian setelah dia mulai usia lanjut lagi, terjadi penurunan lagi jumlah albuminnya. Kemudian fungsi organ juga sama. Fungsi organ pada anak-anak belum berkembang sempurna, ya. Enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme belum berkembang sempurna. Kapasitas metabolismenya juga masih rendah. Pada orang dewasa sudah optimum, pada orang usia lanjut menurun kembali. Kemudian masa tubuhnya itu juga biasanya pada orang usia lanjut kan masa tubuhnya juga menurun, ya. Kemudian